Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istika Tunisa dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Mataram. Dengan video ini, saya ingin menjelaskan mengenai materi model diskrit dan relasi rekurensi. Materi pertama yaitu konsep model diskrit. Apa itu model diskrit? Model diskrit adalah respirasi matematika suatu sistem yang variabelnya berubah pada titik waktu atau keadaan yang terpisah. Bukan secara kontinu, perubahan sistem dinyatakan dalam bentuk langkah bertahap, sehingga keadaan masa dapat ditentukan oleh keadaan sebelumnya. Adapun bentuk umum dari model diskrit adalah sebagai berikut, di mana Xn menyatakan keadaan sistem pada langkah ke n, sedangkan Xn plus 1 adalah keadaan pada langkah berikutnya. Fxnn merupakan fungsi transisi yang menentukan evaluasi sistem berdasarkan kondisi sebelumnya. Yang kedua yaitu relasi frekuensi dan solusinya. Relasi frekuensi merupakan persamaan dalam matematika diskrit yang mendefinisikan suatu suku barisan berdasarkan satu atau beberapa suku sebelumnya. Struktur ini bersifat interaktif, sehingga pembentukan barisan bergantung pada kondisi awal untuk menghasilkan solusi yang unik. Dalam kajian sistem diskrit, relasi frekuensi berfungsi sebagai instrumen fundamental untuk mempresentasikan dinamika yang berkembang secara bertahap dari satu tahap ke tahap berikutnya. Secara umum, relasi frekuensi dapat diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Pertama, yaitu relasi frekuensi linear homogen. 2. Relasi frekuensi linear non-homogen. Ketiga, yaitu relasi frekuensi non-linear. Dan yang terakhir, yaitu perbandingan homogen. Nah, apa sih perbedaan dari keempat bagian tersebut? Relasi linear homogen hanya bergantung pada kombinasi linear suku-suku sebelumnya, tanpa adanya pengaruh eksternal. Sebaliknya, relasi linear non-homogen mengandung suku tambahan yang mempresentasikan faktor luar yang memengaruhi sistem. Adapun relasi linear non-homogen melibatkan operasi non-linear terhadap suku sebelumnya dan berpotensi menghasilkan dinamika yang lebih kompleks. Dalam penyelesaiannya, relasi frekuensi dapat dianalisis melalui berbagai pendekatan, seperti metode persamaan, karakteristik, metode iterasi atau substitusi, serta teknik pembangkit. Dalam konteks ilmu komputer, relasi frekuensi juga digunakan untuk menganalisis komputer, algoritma, termasuk melalui pendekatan seperti master theorem. Secara aplikatif, relasi frekuensi memiliki peran yang penting dalam permodelan pertumbuhan populasi, dinamika ekonomi, analisis algoritma, serta kajian sistem dinamis diskrit, sehingga menjadi salah satu konsep sentral dalam pengembangan matematik diskrit ekonomi. Bagian ketiga yaitu model deret waktu diskrit. Model deret waktu diskrit merupakan kerangka matematis dan statistik untuk mempresentasikan data yang diamati pada waktu terpisah dan teratur, yaitu harian, bulanan, dan tahunan. Ciri utamanya adalah adanya ketergantungan temporal, yaitu nilai pada suatu periode yang dipengaruhi oleh nilai pada periode sebelumnya. Model klasik meliputi AR, MA, ARMA, dan ARIMA untuk data tidak stasioner, serta stasional ARIMA atau biasa dikenal dengan SARIMA untuk menangani pola musiman. Untuk data bernilai cacah digunakan model INAR dan INGARCH. Penerapan model diskrit dalam dunia pendidikan.
Pendidikan merupakan sistem dinamis yang berkembang secara bertahap dalam interval waktu tertentu, misalnya pertemuan, mingguan, dan juga semester, sehingga dapat dianalisis sebagai proses bertahap atau proses diskrit. Model diskrit dalam dunia pendidikan digunakan untuk 1. Menganalisis perkembangan peserta akademik antar periode. 2. Memprediksi pencapaian belajar dan jumlah peserta didik berdasarkan data historis. 3. Memodelkan peningkatan penugasan materi yang bersifat bertahap dan tidak selalu linear. 4. Menganalisis transisi akademik seperti kelulusan, tingkat kelas, dan risiko putus sekolah. Dan yang kelima yaitu mengevaluasi efektivitas model pembelajaran serta memotivasi dan keterlibatan belajar siswa. Supaya teman-teman lebih paham mengenai model diskrit, mari kita masuk ke contoh kasus dan analisis model diskrit. Model diskrit merupakan respirasi matematika dari sistem yang diamati pada titik waktu tertentu atau pada unit yang terpisah. Dalam praktiknya, model diskrit banyak digunakan dalam analisis pertumbuhan populasi, dinamika ekonomi, penyebaran informasi, manajemen pendidikan, serta sistem kontrol numerik. Kali ini saya akan membahas mengenai 2 contoh soal. Pertama, model keuangan diskrit atau bunga majemuk. Dalam ekonomi dan keuangan, model diskrit digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan modal dengan bunga majemuk. Adapun rumusnya yaitu AT sama dengan A0 dikali dengan 1 plus I pangkat T, di mana A0 sama dengan modal awal, I merupakan suku bunga per periode, sedangkan T merupakan jumlah periode. Contoh soal, seseorang menabung sebanyak 10 juta rupiah dengan bunga 6% per tahun. Berapa nilai tabungan sebanyak 3 tahun? Diketahui nilai A3-nya selama 3 tahun sama dengan 10 juta. 10 juta yaitu modal awal dikali dengan 1,06 pangkat 3. Diperoleh 10 juta dikali 1,191016. Nah, jumlah tabungan sekitar 11.910.160 rupiah. Soal selanjutnya yaitu model logistik diskrit. Model pertumbuhan eksponensial tidak memperhitungkan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu digunakan model logistik diskrit. Adapun rumusnya yaitu PT plus 1 sama dengan RPT dikali 1 dikurang PT per K. Dengan K yaitu kapasitas dukung. Adapun contoh soalnya yaitu diketahui R sama dengan 2,5, K sama dengan 1000, dan P0 sama dengan 200. Tentukan nilai P1. P1 sama dengan 2,5 yaitu nilai R, dikali dengan 200 nilai P0, dikali dengan 1 dikurang 200 per 1000, dari nilai P0 dan per nilai K. Setelah itu diperoleh hasil yaitu 400. Jadi, populasi pada periode berikutnya. Selanjutnya yaitu perbandingan model diskrit dan model kontinu. Bisa kita lihat pada tabel di samping. Pertama yaitu dilihat dari segi persepsi waktu. Model diskrit menggunakan titik terpisah, misalnya T sama dengan 0, 1, 2, sampai seterusnya. Sedangkan model kontinu menggunakan interval T semua elemen bilangan real. Contoh kedua yaitu teknik analisis. Model diskrit menggunakan teknik iterasi, aljabar, statistika lokal, sedangkan model kontinu menggunakan kalkulus diferensial dan juga integral. Contoh ketiga bisa dilihat dari segi aplikasi. Model diskrit menggunakan populasi tahunan, bunga majemuk, sedangkan model kontinu menggunakan gerak benda, laju reaksi kimia. Begitu juga seterusnya.
Demikian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.